Selamat datang di channel ini. Sahabat misteri, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hantu yang melegenda di Indonesia. Kali ini tentang hantu pocong atau yang dalam bahasa Jawa disebut pocongan. Mitosnya, hantu pocong berasal dari seorang yang ketika dimakamkan, tali kafannya lupa tidak dilepaskan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi. Hantu pocong adalah salah satu jenis hantu yang populer dalam cerita rakyat dan mitologi Indonesia. Dipercaya bahwa pocong merupakan jiwa orang yang telah meninggal yang terperangkap dalam kain kafan pemakamannya. Hantu pocong biasanya digambarkan sebagai sosok yang terbungkus kain putih dari kepala hingga kaki, dengan hanya mata yang terlihat melalui kain kafan tersebut. Menurut cerita rakyat, ketika seseorang meninggal dunia, tubuhnya harus dibungkus dengan kain kafan dan dimakamkan dengan benar. Namun, jika proses pemakaman tidak dilakukan dengan benar atau kain kafan tidak diikat dengan baik, jiwa si mayat dapat berubah menjadi pocong. Pocong dikatakan bangkit dari kubur, meski terikat dengan kain kafan dan mengembara di bumi. Pocong yang biasanya menempati rumpun bambu maupun pohon pisang. Pocong dipercaya sebagai roh jahat yang menghantui pemakaman dan tempat-tempat angker. Hantu ini dikatakan melompat-lompat karena kakinya terikat oleh kain kafan. Gerakan melompat tersebut sering digambarkan sebagai gerakan yang lambat dan menyeramkan. Untuk mengusir atau menolak kedatangan pocong, berbagai tindakan dianjurkan dalam cerita rakyat Indonesia. Tindakan tersebut meliputi membaca doa, menempatkan benda tajam atau tanaman berduri di sekitar kuburan, atau bahkan menguburkan jenazah dengan posisi menghadap ke bawah. Dipercaya bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat mencegah jiwa kembali sebagai pocong. Legenda tentang pocong telah menjadi tema populer dalam film horor Indonesia, buku, dan media lainnya. Pocong telah menjadi sosok ikonik dalam budaya Indonesia dan sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian supranatural dan pertemuan dengan hantu. Di Malaysia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kafan. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematiannya. Jika ikatan kain kafan tidak dilepas setelah 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Wujud pocong memiliki wajah kosong dengan mata merah menyala. Versi lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan
Pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Meskipun di film-film pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang pocong malah menyatakan pocong bergerak melayang-layang. Hal ini bisa dimaklumi, sebab di film-film pemeran pocong tidak bisa menggerakkan kakinya sehingga berjalannya harus melompat-lompat. Keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pernyataan yang biasa dipakai untuk membedakan pocong asli dan pocong palsu di masyarakat. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini. Pocong seringkali mewarnai cerpen atau roman bertema horor. Dalam sinema nasional Indonesia bergenre horor, pocong bahkan seringkali dihadirkan. Beberapa bahkan menggunakannya sebagai judul. Dalam parade ondel-ondel sebelum perayaan Natal di Afrika, wujud pocong kerap diwujudkan, biasanya oleh kelompok masyarakat non-Hindu. Kenyataannya, cara berpindah pocong adalah melayang seperti hantu-hantu lainnya. Dan juga pocong memiliki banyak variasi jenis-jenis maupun bentuknya. Berikut ini adalah jenis pocong yang ada di Indonesia. Pocong anyaran atau pocong original. Pocong anyaran adalah jenis pocong yang masih sangat baru karena berasal dari orang yang baru saja meninggal. Biasanya, pocong ini berasal dari jin korim atau jin pendamping manusia selama hidupnya. Konon katanya, pocong ini akan berkeliaran mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 sejak meninggal. Mereka muncul untuk meminta doa atau untuk didoakan, dan biasanya juga ingin menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Pocong original memiliki wujud yang tidak terlalu menyeramkan, sebab penampakannya masih sangat bersih dengan wajah yang tertutup kain kafan. Yang kedua yaitu pocong biasa atau pocong normal. Pocong normal bisa dibilang hampir mirip dengan pocong anyaran. Namun, jenis pocong ini memiliki wajah yang cenderung terlihat. Pocong yang satu ini biasanya menampakkan diri dengan disertai bau kapur barus dan beberapa wangi bunga yang biasanya digunakan untuk memandikan jenazah. Pocong ini juga akan muncul untuk meminta doa dan menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Konon katanya, pocong ini akan muncul mulai dari hari ke-8 sampai hari ke-40 setelah kematiannya. Yang ketiga, pocong merah. Pocong merah atau pocong dendam bisa dibilang varian pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Dikatakan lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Ada juga yang mengatakan pocong ini dibalut dengan kain kafan merah karena tetesan darah yang membasahi kain kafannya. Biasanya hantu ini berasal dari korban kecelakaan.
Ketika menampakkan diri, kehadiran pocong merah disertai dengan bau amis darah. Selain itu, pocong merah juga bisa berasal dari orang yang tali pocongnya belum dilepas. Dari semua varian pocong merah diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi. Karena sifatnya yang ganas dan berbahaya, banyak orang jika berpapasan atau bertemu akan menghindar, bahkan lari bila merasakan kedatangan mereka. Penduduk setempat percaya pocong merah adalah atasan atau pemimpin dari pocong. Tidak ada penangkal yang jelas, terkecuali berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Pocong yang keempat yaitu pocong Kaliboyong. Pocong Kaliboyong dianggap sebagai salah satu jenis pocong merah paling menyeramkan, yang keberadaannya diselimuti dengan aura menyeramkan dan sangat meneror. Konon katanya, pocong ini berasal dari dukun-dukun ilmu hitam sekitar tahun 1900 sampai 1920 yang dibunuh dan dimutilasi oleh warga. Setelah dibunuh, jenazah sang dukun lalu dimutilasi dan dimasukkan dalam satu kain kafan. Darah dari jenazah yang terus menetes membuat kain kafan menjadi berwarna merah. Jenazah dimakamkan di hutan pinus tepi Kaliboyong. Sahabat misteri, itu tadi berbagai mitos tentang hantu pocong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi.